Meskipun episode ini fight scene-nya sedikit, tapi meski begitu, ini satu lagi episode yang emosional pada series Kamen Rider Gabu dan menggambarkan dua sisi dari dua karakter yang memiliki dendam. Jeep yang termakan oleh dendamnya selalu terobsesi untuk membalas dendam, sedangkan Bang Yanto meski sempat emosi tapi dia berusaha berdamai pada dendamnya, dan bagaimana akhir dari mereka berdua itu merupakan pelajaran yang bagus bagi kita. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 38. Setelah mengetahui kalau Pak Kenji adalah Granut yang selama ini Bang Yanto cari, Granut yang menculik ibunya, di Happy Pair, Bang Yanto terlihat cukup emosi saat Sachika membahas apakah Pak Kenji beneran Granut jahat. Awalnya di sini Bang Yanto tidak mau memaafkan Pak Kenji karena kalau dia nggak menculik ibunya pasti saat ini masih hidup. Kejadian ini juga membuat Soma dilema. Kelihatan banget dari wajahnya Soma, emang nggak ada yang gagal. Cast aktor dari Kamen Rider Gabu ini dari diam saja bisa berasa apa yang dirasakan oleh Soma. Soma tahu kalau Pak Kenji sudah bertobat, dan ini pertama kalinya dia benar-benar melihat Granut yang bisa bertobat dari kecanduan Dark Snake dan berhenti memakan Dark Snake. Tapi Granut ini masalahnya adalah Granut yang menculik ibunya Bang Yanto, dan Soma pun nggak bisa tiba-tiba menyuruh Bang Yanto untuk melupakan dendamnya begitu saja. Tapi di sini Soma memberanikan diri untuk mengajak Bang Yanto menemui Pak Kenji sekali lagi, karena kini Bang Yanto juga bilang kalau semenjak bertemu dengan Soma dan Lakia, pandangannya terhadap Granut sudah berubah. Kalau kita ingat bagaimana perkembangan Bang Yanto, dari awal dia menjadi Kamen Rider dengan tujuan memusnahkan semua Granut, dibandingkan dengan karakter Bang Yanto sekarang, berasa banget perkembangannya, dan episode ini mungkin adalah puncak dari perkembangan karakter Bang Yanto. Berbeda halnya dengan Jeep. Di sisi lain, Jeep meyakinkan dirinya dengan bayangan Sita karena setelah ini Niav akan memodifikasi tubuhnya Jeep. Demi membalaskan dendamnya, Jeep sampai mengorbankan tubuhnya, membiarkan tubuhnya menjadi bahan modifikasi. Sayangnya, Jeep ini nggak punya support system yang bagus dari orang sekitarnya. Meski ada Niav dan Lisel, kelihatan dukungan mereka itu palsu. Mereka punya agenda dan tujuan masing-masing. Meski Niav bilang ingin membantu adik kecilnya, tapi sebenarnya Jeep ini cuma dijadikan bagian dari percobaannya Niav, karena Niav pasti tahu Bitter Gabu sekarang sudah nggak bisa melawan Soma, dan Niav seolah tetap mendorong Jeep untuk membalaskan dendamnya. Begitu juga dengan Lisel. Jadi Jeep makin tenggelam dalam dendamnya. Berbeda dengan Bang Yanto yang punya orang-orang yang tulus di sekitarnya, seperti Soma dan Sachika yang mau membantu Bang Yanto untuk memastikan terlebih dahulu kebenarannya, demi Bang Yanto juga agar tidak tenggelam dalam dendamnya dan menyesal nantinya. Di sisi lain, kita melihat orang yang sudah sedikit berdamai terhadap dendamnya, yaitu Lakia, karena kita tahu dia memiliki dendam terhadap Dark Snake, terutama pencipta Dark Snake, atas apa yang terjadi pada adiknya, yaitu si Komel, dan pencipta Dark Snake yang kita ketahui adalah Kakek Dente. Di sini sekali lagi Lakia meminta bantuan pada Kakek Dente untuk memperbaiki Prastam Gear yang rusak sebelumnya. Dan masalah dendam Lakia juga sempat disinggung oleh Kakek Dente. Tapi Lakia juga merasa punya banyak kesalahan karena dia sempat bergabung ke perusahaan Stomat, hingga akibatnya racun dari Lakia disalahgunakan untuk menculik puluhan ribu orang. Nah, pada siang harinya Soma, Sachika, dan Bang Yanto kembali ke toko Ando. Mereka disambut dengan ramah oleh Bu Ando dan Hiroto yang tidak mengetahui situasinya. Tapi saat Pak Kenji melihat Bang Yanto, di sana mulai ada rasa canggung. Tapi Pak Kenji juga mengerti situasinya, langsung memutuskan untuk beristirahat dari kegiatannya membuat kue animal, dan kemudian izin keluar bersama Bang Yanto dan Soma. Sementara Sachika mengalihkan perhatian Bu Ando dengan membahas sosmed dari toko Ando ini. Dan setelahnya terjadi momen yang cukup emosional juga, hampir membuat menangis melihat bagaimana Pak Kenji memohon maaf kepada Bang Yanto atas apa yang sudah dia lakukan dari dulu. Dan di sini juga dijelaskan kalau dulu di dunia Granut, Pak Kenji pernah punya toko kue. Mungkin dia Granut kalangan menengah karena nggak makan batu seperti Lakia. Di sini dia bilang toko kue, tapi toko kuenya bangkrut, hingga mungkin dia frustasi lalu terlibat pada Dark Snake dan menjadi pekerja di perusahaan Stomat untuk menculik manusia.
dan masuk ke toko Ando juga adalah rencana dari Stomach. Jadi Stomach yang menyusun strategi menempatkan karyawannya pada lokasi yang strategis untuk menculik manusia. Tapi karena berada di toko Ando inilah akhirnya Pak Kenji sadar karena teringat masa lalunya saat menjadi penjual kue. Bagaimana melihat orang bahagia saat memakan kue buatannya. Mendengar ini, sekali lagi Bang Yanto sempat emosi, tapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Kenji ini, Bang Yanto akhirnya pelan-pelan melunak. Sementara Pak Kenji juga sampai bersujud memohon maaf kepada Bang Yanto karena sudah mengambil sosok yang berharga bagi Bang Yanto. Harus digarisbawahi kata sosok yang berharga ini karena ini penting untuk perkembangan karakter Bang Yanto di episode kali ini. Dan yang mengharukan di sini, Pak Kenji rela mengorbankan nyawanya untuk menebus semua dosanya, tapi dia juga meminta waktu untuk menyelesaikan wagasi baru untuk balas budi kepada keluarga Ando, terutama bos yang sudah menyadarkannya. Dan mendengar ini, terlihat Bang Hanto pun mulai luluh sehingga akhirnya dia memberikan waktu kepada Pak Kenji sampai dia menyelesaikan pembuatan wagasi animal itu. Karena Hanto juga tahu Pak Kenji sudah menyesal dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan Hanto mengerti semua yang dibilang oleh Pak Kenji itu tulus dari hatinya. Sementara Jeep sudah menyelesaikan proses operasi penanaman dark gabu di tubuhnya. Dan setelah sadar, dia terlihat senang karena merasa kini dia bisa mengalahkan Soma. Tapi Niap tidak menjawab kalau pasti dia bisa menang. Niap cuma bilang operasinya sukses. Karena Niap pun juga pastinya tahu Jeep saat ini nggak akan bisa menang melawan Soma. Dia cuma memberikan baki-baki stick Gochiso, serta Lisel cuma bilang Ganbate dengan tekanan seperti memberikan beban kepada Jeep, dan Jeep nggak sadar akan hal itu karena dia sudah terlalu senang dapat kekuatan baru dan merasa kini dia sudah bisa balas dendam pada Soma. Di sisi lain, Bang Yanto masih memikirkan perkataan dari Pak Kenji yang rela memberikan nyawanya. Bahkan dia juga memikirkan apakah nanti ibunya akan senang karena dia membalaskan dendam dan membunuh Pak Kenji. Dan Soma juga berbicara pada Lakia karena Soma di sini bingung harus berbuat apa. Jadi dia menemui Lakia yang juga karakter yang memiliki dendam. Soma menanyakan apakah yang akan dilakukan oleh Lakia jika dia berada di posisi Bang Yanto. Dan Lakia awalnya menjawab dia akan mengalahkannya, tapi dia nggak masalah buat ngasih kesempatan kedua. Sama seperti dirinya juga yang mendapatkan kesempatan kedua dari Soma dan yang lainnya hingga dia bisa berada di sini sekarang. Tapi lain ceritanya dengan orang yang membunuh Komel, dia tidak akan pernah memaafkannya. Dan yang menarik, Soma bilang apakah Lakia nggak lelah untuk berusaha memaksa percaya pada kata-katanya. Meski ini cuma kata-kata sepintas dari Soma, tapi beneran ini bermakna yang sangat dalam. Nyimpan dendam itu sangat melelahkan, bahkan bisa merusak perasaan dan jiwa. Seperti contohnya Jeep yang semakin gila, dan dibandingkan dengan Bang Yanto yang berusaha mengikhlaskan dendamnya, terlihat semakin berdamai dengan dirinya dan dendamnya. Terlihat dia semakin tenang. Makanya orang bilang nggak baik menyimpan dendam, lebih baik ikhlaskan saja karena mereka juga nanti akan mendapatkan karmanya sendiri akibat perbuatannya sendiri, dan terbukti di akhir episode ini. Di sini Lakia dan Soma berencana untuk nyamperin Bang Yanto, sedangkan Bang Yanto sudah ada di toko Ando dan dia sempat bertanya kepada Hiroto apakah Pak Kenji adalah orang yang berharga baginya. Dan tentu saja bagi Hiroto ini Pak Kenji adalah orang yang sangat berharga karena setelah ayahnya meninggal, cuma Pak Kenji lah satu-satunya orang yang bisa melanjutkan usaha ayahnya yang bahkan hampir ditutup oleh ibunya. Berkat Pak Kenji, toko ini tetap bisa buka dan Hiroto juga berencana belajar dari Pak Kenji agar bisa meneruskan warisan ayahnya ini. Dan sepertinya di sini titik balik Bang Yanto untuk memaafkan Pak Kenji karena Pak Kenji juga berharga bagi Hiroto. Jadi Bang Yanto juga nggak mau mengambil orang yang berharga bagi orang lain. Jika dia membunuh Pak Kenji, itu sama dengan dia mengambil orang yang berharga bagi Hiroto. Hingga tiba saatnya Pak Kenji sudah menyelesaikan pembuatan wagashi animal ini dan kini dia bersedia menyerahkan nyawanya kepada Bang Yanto.
Bahkan dia sudah sempat menulis surat perpisahan kepada Hiroto dan ibunya. Bahkan saat dia mulai bertarung, dia menunjukkan wujud geranutnya agar Bang Yanto lebih gampang untuk membunuhnya. Dan dia sama sekali tidak melawan saat dihajar oleh Bang Yanto hingga Bang Yanto berubah menjadi Kamen Rider dan mengeluarkan serangan finishernya. Tapi dia tidak mengincar Pak Kenji dan membiarkan Pak Kenji tetap hidup karena dia tidak mau mengambil orang yang berharga bagi Hiroto. Dan Bang Yanto pastinya tahu gimana rasanya orang yang berharga diambil darinya, hingga dia tidak mau melakukan hal yang sama pada Hiroto. Bahkan kini Bang Yanto sudah merobek gambar granut Pak Kenji yang menandakan kini dia sudah terlepas dari dendamnya. Bahkan Bang Yanto kini nampak lebih lega dengan bilang, "Inilah yang terbaik, ya kan Bu?" Hal ini berbeda banget dengan Jeep yang kini menghadang Soma dan Lakia. Dengan kekuatan barunya, Jeep berubah menjadi bitter gabu baki-baki stick. Meski nampaknya kekuatan ini belum sesuai dengan tubuhnya Jeep. Dengan sequence perubahan yang memunculkan stik kentang goreng yang kemudian menyatu dengan tubuh Jeep secara acak dan menjadi armornya. Dengan kekuatan barunya ini, sebenarnya Jeep bisa mengalahkan Soma bahkan Lakia. Tapi itu cuma basic formnya saja. Terlihat dengan kekuatan ini, Jeep bisa menembakkan duri stik kentang, bahkan bisa menembus pundaknya Soma sampai nancap ke tembok. Jadi inget Kuga. Bahkan Jeep bisa dengan mudah mengalahkan Lakia, tapi saat Soma sudah menggunakan Master Mode, itu Jeep jadi berasa renyah banget, beneran kayak kentang goreng. Dengan mudah Soma bisa melemparkannya kemana-mana tanpa perlawanan dari Jeep. Meski mereka sempat beradu finisher, sudah pasti kekuatan over mode milik Soma jauh lebih kuat dari bitter gabu versinya Jeep. Dan dengan mudah Soma bisa mengalahkan Jeep. Meski di sini Soma tidak membunuhnya. Mungkin dia mencoba memberikan saudaranya kesempatan kedua seperti yang dibilang oleh Lakia, berharap dia bisa berdamai dengan dendamnya. Begitu juga dengan Soma yang mungkin mencoba berdamai dengan dendamnya. Meski memang dari awal Soma nggak begitu terlihat menyimpan dendam, tapi pasti ada aja dendam atas kematian ibunya Soma. Satu lagi episode yang deep banget, emosional dan bagus banget, serta maknanya terhadap dendam itu dalam banget. Digambarkan dari perbedaan dua karakter yaitu Bang Yanto dan Jeep, termasuk Lakia dan Soma juga. Thanks to Pak Nobuhiro Mori dan Bu Junko yang bisa menulis episode yang penuh makna ini. Bahkan di akhir episode juga diperlihatkan Pak Kenji akhirnya menerima karmanya dengan cara lain dari perbuatannya dulu. Meski sangat disayangkan sampai keluar kata-kata kasar dari mulutku saat menontonnya, padahal Bang Yanto sudah berdamai dengan Pak Kenji. Karena setelah turun jabatan, kini Tante Grota nampak mulai menertibkan para granut pekerja paruh waktu. Bahkan dia nggak ragu mengeksekusi granut yang dianggap berkhianat, dan salah satunya tentu saja Pak Kenji yang sudah tidak mau menculik manusia lagi. Jadi benar kemungkinan memang Grota lah yang mengeksekusi Komel, adiknya Lakia. Hingga minggu depan ceritanya akan berlanjut fokus pada cerita Lakia untuk melawan Tante Grota, sebelum nantinya akan menjadi debut dari form ala mode milik Lakia. Yang minggu depan juga sepertinya akan ada perbincangan yang deep antara Tante Grota dan Kakek Dente, serta yang kusuka ada kesinambungan dari perbuatannya Rango sebelumnya. Dari bocoran gambar terlihat Kakek Dente tertangkap oleh pasukan khusus dari pihak manusia, yang mungkin ini kelanjutan akibat dari penculikan manusia secara massal sebelumnya. Jadi mari kita tunggu keseruan episode minggu depan. Jadi, ini satu lagi episode yang sangat bagus dari Kamen Rider Gabu berbanding terbalik dengan Gojujutsu. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.